apa yang kita bahas di hari-hari ini terkait salah satunya dengan Asmaul Husna, itu semuanya ada di ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kemudian kita dilarang membahas ayat mutasyabihat, ya nggak usah belajar Asmaul Husna. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini Anda melihat nuansanya bahwa kekekalan kehidupan akhirat itu ternyata bersifat relatif, bukan bersifat mutlak. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap kehidupan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam forum ini, dalam kajian ini. Kita telah memasuki episode ke-81 untuk program cangkir tasawuf kita. Kita akan melanjutkan kajian ketauhidan yang menjadi kekhasan dari kajian cangkir tasawuf ini, untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada kajian-kajian sebelumnya, di mana kita sedang membicarakan, sedang membahas, sedang mengkaji dan melakukan eksplorasi terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al atau karya-karyanya yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang diperkenalkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran untuk menggambarkan siapa dirinya dan bagaimana dirinya itu. Kali ini kita akan mengambil salah satu dari sifat Allah, yaitu Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah sifat Allah yang bermakna maha kekal. Tetapi sebelum kita memasuki kajian kita ke sana, saya cuma ingin mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, karena di forum ini ternyata masih sering terlontar ungkapan bahwa jangan membahas ayat-ayat mutasyabihat. Dengan alasan katanya ayat-ayat mutasyabihat itu hanya diambil, dicuplik oleh orang-orang yang cenderung sesat, ada kecenderungan sesat di dalam hatinya. Menurut saya ini ungkapan yang keliru, karena Al-Quran itu bukan melarang untuk membahas ayat-ayat mutasyabihat. Yang dilarang itu adalah mengambil ayat mutasyabihat sebagian saja, sepotong saja, karena bisa menimbulkan fitnah dan bisa atau digunakan untuk mencari-cari takwilnya, dipelintir-pelintir untuk kepentingan tertentu yang terkait dengan dirinya atau kelompoknya atau kepentingan yang bernuansa duniawi lah begitu. Tetapi ketika kita melakukan kajian-kajiannya itu secara holistik, maka itu justru yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, jumlah ayat mutasyabihat itu ribuan, sedangkan ayat-ayat muhkamat itu cuma ratusan. Jadi kalau kemudian ada yang berkesimpulan bahwa ayat mutasyabihat itu tidak boleh dibahas, maka sama dengan dia melarang untuk memahami Al-Quran yang di sebagian besar ayatnya itu. Nah, sehingga kalau Anda, dan ini sebenarnya sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, kalau kita membaca kembali di surat Ali Imran ayat 7, maka di sana Allah menceritakan itu tentang ayat muhkamat, mutasyabihat, kemudian orang yang cenderung sesat, dia suka mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat itu. Tetapi di sana kemudian ada kalimat warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang mendalam ilmunya itu ditegaskan di situ. Dia mengatakan saya beriman kepada semuanya.
Ya, yaquluna amanna bihi itu kepada Al-Qur'an seluruhnya, bukan hanya sepotong mengambil ayat-ayat muhkamat saja, bukan. Amanna bihi di situ adalah menunjuk kepada mengimani seluruh isi Al-Qur'an itu. Sehingga di kalimat berikutnya dijelaskan itu kullum min indi rabbina, karena semuanya ayat-ayat itu min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Jadi salah besar kalau kemudian tidak boleh membahas ayat-ayat mutasyabihat. Yang tidak boleh itu sebagian saja. Nah, penutup dari ayat itu kemudian menegaskan kembali secara operasional wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi kita ini disuruh menggunakan akal, karena ayat-ayat mutasyabihat yang jumlahnya ribuan itu memang tidak gamblang seperti ayat-ayat muhkamat yang tidak butuh pembahasan mendalam. Tapi ketika kita mengambil ayat mutasyabihat, maka di situ Allah menekankan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an ini kecuali orang yang menggunakan akalnya. Jadi gunakanlah akal kita untuk memahami Al-Qur'an. Satu ya. Ini kemudian juga diperjelas lagi di ayat yang berbeda, karena ayat mutasyabihat itu khas, selalu harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, pesan yang sangat penting itu terkait dengan keutuhan Al-Quran secara holistik itu difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Saya ambil bagian yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah 185 itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu petunjuk buat manusia, dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi maksudnya kalau kita membaca dalam konteks ini adalah ayat-ayat mutasyabihat yang belum clear, belum jelas maknanya, kita belum dapat inti masalahnya, maka carilah di ayat-ayat yang berbeda, karena di ayat yang berbeda itulah terdapat penjelasannya. Ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan itu ya. Jadi ini mengingatkan kembali saja bahwa kajian tentang ayat mutasyabihat itu sesungguhnya adalah kajian tentang hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Justru di sini letak dari kedalaman makna Al-Quran itu. Nah, apa yang kita bahas di hari-hari ini terkait salah satunya dengan Asmaul Husna, itu semuanya ada di ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kemudian kita dilarang membahas ayat mutasyabihat, ya nggak usah belajar Asmaul Husna. Ya, karena itu harus dijelentrehkan dengan menggunakan akal sambil tetap merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena itu saya selalu mengambil ayat sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesimpulan secara komprehensif dan holistik. Ya, jadi saya kira ini poin penting yang terus akan saya gemakan ketika masih ada yang mempertanyakan kenapa kok kita ini sering membahas ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat sudah selesai, dalam arti hukum-hukumnya itu sudah selesai, nggak bisa diutak-atik, tidak ada kedalaman di ayat muhkamatnya itu, karena kedalamannya justru ketika kita masuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat. Sholat itu perintahnya muhkamat, tapi begitu Anda belajar Allahu Akbar, takbiratul ihramnya, wah itu Anda belajar ayat mutasyabihat. Begitu Anda masuk ke surat Al-Fatihah, itu belajar ayat-ayat mutasyabihat itu. Bismillahirrahmanirrahimnya, alhamdulillahnya dan seterusnya, itu ayat-ayat mutasyabihat, karena itu diulang-ulang ya. Kajian atau tema yang ada di dalam ayat-ayat mutasyabihat itu. Jadi kedalaman sholat itu justru berada di ayat-ayat mutasyabihat. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan. Hari ini di episode kali ini kita akan mengambil salah satu ayat yang nanti akan kita jelaskan dengan ayat-ayat yang lain tentang sifat Allah Al-Baqi. Al-Baqi adalah sifat Allah yang maha kekal.
Nah, Allah berfirman tentang ini ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sahabat sekalian, ayat ini adalah ayat mutasyabihat yang memiliki kedalaman makna, yang kita hanya akan bisa memahami dengan baik ketika kita mengkait-kaitkan dengan ayat-ayat yang temanya sama. Tetapi sebelum kita mengkaitkan ke ayat yang lain, kita coba memahami struktur kalimat yang ada di dalam ayat ini. Allah memulainya dengan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan binasa. Kullu di situ menunjukkan kepada segala sesuatu, tidak ada yang terlewatkan. Setiap makhluk, itu menggunakan kata atau terangkum di dalam kata kullu ini. Setiap makhluk itu bakal binasa. Nah, di situ kemudian dikaitkan dengan kullu man 'alaiha fan. Kata man itu seringkali dimaknai sebagai kata ganti untuk makhluk hidup. Kalau ma itu untuk benda mati. Tetapi dalam konteks tertentu kata man itu juga bisa merangkum seluruh yang hidup dan mati ketika di awalnya sebelum mengatakan atau menggunakan kata itu sudah menjelaskan yang menjadi subjek atau objek pembicaraannya. Nah, di surat Ar-Rahman ayat 26 ini yang kemudian nanti terkait dengan 27 itu didahului oleh pembicaraan-pembicaraan atau informasi-informasi terkait dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi ini. Allah bercerita tentang planet bumi yang indah, di mana segala macam kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah di permukaan bumi itu. Allah bercerita tentang misalnya samudra. Allah bercerita di dalam samudra itu ada mutiara-mutiara. Di samudra itu juga bisa dilayari oleh perahu-perahu atau kapal-kapal yang besar. Kemudian Allah menciptakan dua lautan yang dipertemukan dan seterusnya, panjang lebar, termasuk menciptakan manusia dan jin. Itu diceritakan di ayat-ayat sebelum ayat 26 ini. Maka ketika kemudian Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, itu menunjuk kepada semua yang sudah dibicarakan itu. Kenapa menggunakan kata man? Karena di situ ada cerita tentang manusia, tentang jin, makhluk hidup. Ada binatang, ada tumbuhan yang juga makhluk hidup. Maka kalau ada pembicaraan dalam satu kelompok, makhluk hidup dan makhluk mati, maka kata gantinya itu mengikuti yang berderajat lebih tinggi, yaitu makhluk hidup. Sehingga di dalam ayat ini kemudian dikatakan kullu man 'alaiha fan. Segalanya yang hidup maupun yang mati, 'alaiha yang ada di bumi itu fan, bakal fana, bakal binasa. Nah, barulah kemudian Allah mengkaitkan dengan sifatnya di kalimat berikutnya itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap abadi, tetap kekal zat Tuhanmu atau wajah Tuhanmu atau eksistensi Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Nah, sahabat sekalian, yang menarik, istilah yabqa itu digunakan sekali di dalam Al-Quran, yaitu terkait dengan eksistensi Tuhan, dengan eksistensi Allah. Karena nanti ketika digunakan untuk makhluk, kata baqa itu akan memiliki bentuk yang berbeda. Nah, ini nanti ada makna yang menyebabkan kita mengarah kepada bahwa sifat baqa, sifat kekal itu sesungguhnya hanya milik Allah. Yang selebihnya itu tidak kekal meskipun menggunakan kata baqa dalam bentukan yang berbeda. Nah, ayat ini memberikan perbandingan
Setelah Allah menjelaskan bahwa segala makhluknya itu bakal fana, bakal binasa, bakal musnah, barulah kemudian mengatakan bahwa yang tidak musnah, yang kekal abadi itu ya cuma zatnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia sajalah yang kekal itu. Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Dan itu menunjuk kepada wajahu, zatnya, eksistensinya. Nah, kata yabqa ini memang khas hanya digunakan untuk Allah. Karena ternyata di ayat-ayat yang lain kata bako itu digunakan dalam bentuk perbandingan makhluk dengan makhluk. Tetapi di ayat ini yabqa itu menunjukkan kekekalan, ya, sifat kekalnya Allah yang mutlak. Mari kita coba lihat ayat yang lainnya, ya. Misalnya ketika Allah berbicara atau berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang yang kafir atau yang ingkar memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Di ayat ini Allah menggunakan kata abqa, bukan bako, atau apalagi yabqa. Kata abqa itu memiliki makna perbandingan, yaitu lebih kekal. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan kalimat sebelumnya yang bercerita tentang dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang-orang yang ingkar itu memilih kehidupan atau kesenangan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini Anda melihat nuansanya bahwa kekekalan kehidupan akhirat itu ternyata bersifat relatif, bukan bersifat mutlak. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap kehidupan duniawi. Jadi kalau kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan duniawi, maka dia itu abqa. Tetapi ketika Allah menggunakan kata baqo itu pada dirinya, dia menggunakan kata yabqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu kekal, tidak ada batasnya. Kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Karena kata kekal itu memang maknanya adalah suatu kondisi yang tidak ada akhirnya, tidak terikat waktu. Tetapi pada makhluk itu tidak bisa terjadi, karena makhluk itu terikat oleh waktu. Kalau Allah wal awwalu wal akhiru, ya nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Tetapi kalau makhluk itu terikat oleh waktu, ada awalnya karena sebelumnya pernah tidak ada, diciptakan dan kemudian pasti berakhir. Karena itu Allah menggunakan kata baqo pada makhluk itu adalah bersifat perbandingan, ya, selalu dibandingkan dengan kondisi yang lain. Nah, dalam konteks surat Al-A'la ini Allah membandingkannya kehidupan akhirat kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, yang demikian ini juga diceritakan atau difirmankan oleh Allah di ayat yang berbeda lagi. Penggunaan kata baqo pada makhluk, ya, terutama terkait dengan akhirat, karena persepsi masyarakat pada umumnya bahwa akhirat itu kekal. Tetapi sesungguhnya kekalnya akhirat itu ada batasnya. Karena itu tidak menggunakan kata baqo dalam arti mutlak, melainkan dalam konteks perbandingan. Ya, seperti yang di dalam surat Al-A'la itu. Nah, terkait dengan penggunaan kata baqo dalam bentuk perbandingan ini, Allah juga berfirman di ayat yang berbeda, yaitu di dalam surat Thaha ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi lagi-lagi Allah menggunakan kata baqo untuk
menjelaskan soal kehidupan akhirat itu dengan menggunakan perbandingan ya. Abeko, lebih kekal, lebih berat siksaannya dan lebih kekal. Artinya lebih kekal itu bukan kekal yang mutlak, melainkan kekal yang ada batasnya, artinya lama sekali. Sehingga di ayat yang lain disebut sebagai abadan. Ya. Abadan itu berabad-abad lamanya. Tetapi karena ini makhluk, ya, surga, neraka, akhirat itu adalah makhluk, maka ya semua itu akan ada akhirnya. Tidak mungkin tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada akhirnya, sifat kekal itu akan menyamai sifat Allah, menjadi al-baqi juga. Padahal sifat-sifat Allah semuanya yang diturunkan kepada manusia itu memiliki keterbatasan semua. Allah Maha mendengar, manusia mendengar, sama-sama mendengarnya, tetapi Allah tidak ada batasnya dan manusia memiliki batasnya. Pendengarannya sangat terbatas. Allah Maha melihat, manusia melihat. Allah Maha mencipta, manusia bisa mencipta, tapi semua ini ada dalam skala makhluk yang ada batasnya. Termasuk Allah Maha kekal, tidak ada batasnya, tetapi makhluk itu kekal, ada batasnya. Nah, disinilah mulai muncul kontradiksinya. Secara bahasa, kekal itu tidak ada akhirnya. Lah kok ini ada kekal tapi ada akhirnya. Nah itu kontradiksi bahasa. Sehingga secara logika maka sesungguhnya kekal yang ada batasnya itu bukanlah kekal. Makanya penggunaan kata kekal di dalam Al-Quran terhadap makhluk meskipun itu di akhirat itu adalah dalam bentuk perbandingan. Abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal, tetapi ada batasnya. Nah, terkait dengan kekekalan itu ya, kekekalan akhirat, surga dan neraka dan akhirat. Kemudian Allah menggunakan istilah yang berbeda di ayat-ayat yang berbeda. Yang lebih banyak adalah menggunakan kata kholada ya. Kholada itu maknanya hampir sama dengan bakia, yaitu menyisakan keadaan terus-menerus, ya. Atau kemudian ya disebut sebagai kekal. Tetapi sekali lagi ya nanti akan kita kumpulkan ayat-ayat terkait dengan kekekalan itu, bahwa ternyata Allah itu menunjukkan kekekalan di ayat itu, kekekalan di berbagai ayat, tetapi ada ayat-ayat yang mengatakan ya itu ada akhirnya. Nah, termasuk di dalam surat Hud ayat 106-108 di mana Allah bercerita tentang orang-orang yang berada di dalam neraka dan di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Ya, khalidina fiha. Ini kata yang banyak sering kita dengar di dalam Al-Qur'an yang harus dimaknai secara komprehensif, secara holistik. Karena kalau tidak maka kita akan terjebak kepada kekekalan yang tidak ada akhirnya. Nah, di dalam surat Hud ayat 106-108 Allah berfirman, fa amal ladzina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahik khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk atau an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Sahabat sekalian, di ayat-ayat ini Allah menggunakan kata khalada untuk menggambarkan kekekalan itu. Tetapi sekali lagi Anda melihat di grammarnya, di susunan kalimatnya,
Allah membandingkan kekekalan di dalam surga atau di dalam neraka itu dengan keberadaan atau eksistensi langit dan bumi. Yaitu ketika ada kalimat di dalamnya itu khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawatu wal ardu, selama ada langit dan bumi. Jadi ini sangat khas. Ketika Allah berbicara tentang kekekalan makhluk, maka selalu dibandingkan atau digantungkan keberadaannya dengan makhluk yang lain. Berbeda dengan ketika Allah bercerita tentang kekekalannya. Itu langsung mutlak, bahkan ditambahi dengan dialah Allah yang maha agung lagi maha mulia. Jadi mutlak kekekalannya. Tapi begitu bicara tentang makhluk, kekekalannya itu pasti dibikin relatif. Relatif terhadap dunia, ya surga dan neraka atau akhirat itu relatif terhadap dunia, atau bahkan akhirat itu sendiri ya dikaitkan dengan keberadaan jagat raya. Bahwa kekalnya akhirat itu ternyata bergantung kepada keberadaan jagat raya. Kenapa? Karena memang alam akhirat itu terikat oleh ruang dan waktu. Akhirat itu berada di dalam ruangan, juga berada di dalam waktu. Karena itu bisa dikatakan abadan itu karena ada urutan waktu. Ada siang dan malam. Itu digambarkan dalam banyak ayat ya, sudah saya bahas detail di buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Dan kita sudah pernah membahas ini di episode-episode yang lalu. Cuman saya memberikan penegasan tentang kata kekal itu. Seluruh makhluk ini termasuk akhirat, termasuk surga, termasuk neraka, itu terikat oleh ruang dan waktu. Padahal kita sudah pernah membahas ruang dan waktu itu tidak kekal. Dulunya pernah tidak ada ruangan itu. Waktu itu juga pernah tidak ada. Dan satu ketika ditiadakan lagi oleh Allah untuk nantinya kemudian diciptakan lagi, ditiadakan lagi, diciptakan lagi. Tetapi ini menunjukkan bahwa dalam satu episode drama kehidupan jagat raya ini pernah tidak ada dan kemudian tidak ada kembali. Bahwa satu ketika nanti diciptakan ulang, yaitu terserah, Allah itu maha pencipta. Fa'alul lima yurid, dia berbuat sekehendaknya, apa yang dikehendakinya ya kun fayakun jadilah. Tetapi terkait dengan kekekalan makhluk itu sama Allah dibatasi. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Kekal di dalamnya di surga maupun di neraka itu selama langit dan buminya masih ada. Kalau langit dan buminya kemudian diringkesi sama Allah, dimusnahkan oleh Allah, ya selesailah semua itu. Termasuk surga dan neraka dan termasuk segala isinya kita semua. Karena kita memang semua ini adalah makhluk. Ya, jadi ini sangat menarik bahwa kajian atau informasi tentang kekekalan makhluk itu oleh Allah selalu ditempatkan secara relatif di antara makhluk-makhluknya. Tetapi ketika bicara tentang dirinya, tentang zatnya, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha abadi, maha kekal Allah, ya, zat Allah yang maha agung lagi maha mulia. Nah, maka sahabat sekalian, kita sampai di bagian ujung dari kajian kita untuk memberi kesimpulan dengan tetap mengambil ayat-ayat mutasyabihat sebagai closing statement dari apa yang kita bahas ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu menyembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Jadi ayat ini menjadi pamungkas, ya, menjadi induk dari berbagai macam ayat yang bercerita tentang kekekalan makhluk dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Ya. Sama-sama kekal, tetapi Allah itu maha, tidak ada akhirnya, sedangkan makhluk itu ya bolehlah kalau mau tetap disebut kekal, tetapi ada akhirnya.
Tapi sesungguhnya istilah kekal yang ada akhirnya itu dalam logika bahasa adalah tidak kekal. Karena itu di surat Al-Qasas 88 ini Allah dengan sangat tegas mengatakan, janganlah kalian menyembah, mengagung-agungkan Tuhan-Tuhan lain bersama dengan Allah. Kenapa? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajaha, segala sesuatu bakal binasa. Kullu syai' itu pokoknya yang selain Allah. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu yang selain Allah itu halik, bakal binasa. Illa wajaha, kecuali zatnya, kecuali eksistensinya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dialah yang menetapkan semua ini. Hukum-hukum jagat raya ini adalah ketetapan dan ketentuan Dia. Wa ilaihi turja'un, semuanya ini bakal kembali kepadanya. Jadi sahabat sekalian, inilah makna dari kata al-baqi. Ya, al-baqi yang maha kekal dalam arti kekal yang mutlak, tidak ada bandingnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dia itu tidak setara dengan apapun atau tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi jangan menyanding-nyandingkan, jangan menyama-nyamakan ya makhluk atau selain dia dengan Allah yang maha perkasa, yang maha kekal itu. Tidak bisa dibandingkan. Maka dengan ini menjadi clear, menjadi jelas bahwa makna kekekalan pada makhluk termasuk pada akhirat itu adalah kekekalan yang bersifat relatif. Kekal itu bukan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, bukan. Kekal itu tidak ada akhirnya. Ya, kekal itu tidak ada akhirnya. Sehingga kalau kemudian dikatakan kekal masih ada akhirnya, itu sesungguhnya adalah tidak kekal. Nah, makhluk bakal binasa, sedangkan Allah akan tetap dengan eksistensinya. Tidak ada apapun yang bisa membatasi kemutlakannya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan ridhonya kepada kita. Dan Allah memberikan bimbingan terus kepada kita untuk memahaminya dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Dan kapanpun kita kembali kepadanya dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.